Salam kasih dan salam sejahtera untuk saudaraku yang dikasihi Kristus. Dengan hati damai dan penuh sukacita, mari kita bersekutu dengan Tuhan Allah yang kudus. Kita mengangkat tembang dengan hati yang ceria, memuji dengan bernyanyi dari hati yang tulus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 707, ayat yang kedua, kekuatan dalam pencobaan. Kita berdoa, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020, tertulis pada surat kepada orang Ibrani, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Musa yang memimpin perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan adalah tipologi Kristus yang memimpin perjalanan umat tebusannya menuju kehidupan yang kekal. Sebagai anak Allah, Kristus adalah setia melaksanakan tugas keimamannya, yaitu perantara umat kepada Bapanya dan perantara Bapa kepada umatnya. Sebagai imam, Yesus setia melaksanakan tugasnya untuk menebus umatnya. Jika bagi umat Israel yang dibawa oleh imam untuk penebusan dosa umat Israel adalah darah domba jantan atau darah anak lembu jantan, namun penebusan yang dilakukan Yesus bukanlah dengan darah anak domba jantan atau anak lembu jantan, melainkan darahnya sendiri yang tercurah di kayu salib di Bukit Golgata, sehingga kita menjadi umat pilihan Allah dan menjadi keluarga Allah. Kristuslah yang menjadi kepala di tengah jemaatnya yang kudus, dan kita adalah anggota tubuhnya. Tuhan Yesus Kristus setia melakukan tugas keimamannya hingga kematiannya di Bukit Golgata. Bukankah kita juga setia
hingga akhir hayat kita untuk berpegang teguh dengan apa yang kita imani dan yang kita percayai tentang Yesus Kristus, yaitu Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat umat manusia. Saudaraku, tetaplah kita setia hanya beriman dan berpengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab Yesuslah pengharapan dunia. Hanya di dalam Yesus Kristus saja apa yang kita harapkan akan terwujud. Karena masa depan kita, masa depan umat manusia hanya ada di tangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, setialah mengimani Tuhan kita Yesus Kristus dan mengamini firman-Nya. Selamat beriman dan selamat berpengharapan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu atas pernyataan Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi, hingga kami dapat beristirahat dengan damai di malam yang telah kami lalui. Dan hari ini Tuhan telah memberikan kepada kami hari yang baru. Kami hanya mengandalkan penyertaan Tuhan saja dalam seluruh perjalanan hidup kami, terutama menghadapi pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang mengakhirinya melalui para pakar kesehatan atau para ilmuwan. Pakai mereka Tuhan menjadi tangan Tuhan untuk menemukan obat dan juga vaksin yang telah ditemukan boleh dipakai oleh umat manusia untuk menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Sembuhkan dan pulihkanlah saudara kami yang dalam keadaan sakit. Topang Tuhan saudara kami yang sedang menghadapi persoalan hidup dan kemelut serta pencobaan. Hiburkanlah yang berduka. Sertai kami umat-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin.